Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya. Selamat berjumpa di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Oke pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Ustazah Nafilah SAG. Assalamualaikum Ustazah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa, kembali lagi sama saya Yustri di acara RDK Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, Bu, topiknya apa ya hari ini? Ya, hari ini tentang puasa Ramadan, keistimewaannya. Ya Bu, silakan dijelaskan. Ya, saya mulai dulu ya Yus ya. Iya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Anak-anakku santri Ramadan di kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta sahabatnya, dan beserta pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini ya kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Ramadan. Anak-anak, bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ada suatu amalan yang tidak ada di bulan yang lainnya. Yaitu amalan apa? Amalan ibadah puasa. Bulan lainnya itu tidak ada kewajiban puasa 1 bulan penuh. Tapi di dalam bulan Ramadan umat Islam diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, orang-orang terdahulu, agar supaya kalian bertakwa. Nah, dari sini dapat disimpulkan ya Yus ya, Bu. bahwa yang pertama, puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Kalau sudah wajib, maka kita tidak boleh meninggalkannya. Nah, ini anak-anak semua, ini ada enggak yang puasanya di tahun lalu bolong-bolong? Enggak, Bu. Tidak ada ya. Yusri puasanya full? Full, Bu. Alhamdulillah full ya. Nah, kalau kalian puasanya ada yang bolong, berarti kalian masih punya hutang ya. Nah, kenapa? Karena puasa itu hukumnya wajib, maka apabila kita menjalankannya, ya, mau melaksanakan ibadah puasa, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita dengan sengaja meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Ya, makanya kita harus berusaha dan selalu berdoa kepada Allah agar puasa kita itu bisa genap tanpa ada halangan apapun. Ya, kecuali nih ya Yus ya, kalau kita berhalangan, ya, halangannya halangan syar'i. Apa itu halangan syar'i? Halangan yang dibolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Contohnya apa ini Yus ya? Contohnya kita boleh nggak berpuasa saat apa ya? Saat sakit ya. Jadi saat sakit kita dibolehkan tidak berpuasa Yus ya. Kita mendapatkan keringanan dari Allah agar kita menyembuhkan diri dulu dan boleh tidak berpuasa ya. Jadi seperti itu. Tapi ada syaratnya nih Yus ya. Kalau kita itu sakit terus tidak berpuasa, syaratnya harus kita mengganti di hari lain di luar bulan Ramadan. Istilahnya kita punya hutang. Ya, kita punya hutang puasa. Ada lagi nih, semisal ya kita sedang bepergian menjadi musafir, kita juga dibolehkan untuk tidak berpuasa, tapi harus mengganti di hari lain ya, karena itu kita dihitung hutang. Sebentar Bu. Ya. Sebelum kita lanjut, kita break dulu. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah Bu, silakan dilanjutkan Bu. Iya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi anak-anakku semua, santri Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta yang dirahmati oleh Allah. Ya, apabila kita mempunyai halangan yang menyebabkan kita dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka kita wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Dianggap sebagai hutang ya Yus ya, harus diganti. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Oke pemirsa, pemirsa, kembali lagi bersama saya Yusri di acara PPS RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Nah, pertanyaan pertama nih Bu. Ya. Kalau saat puasa kita lupa terus makan, apakah batal Bu puasanya? Ya, ini mungkin jadi pertanyaan ya bagi anak-anak ya. Kalau saat puasa terus kok lupa makan, nah ini kira-kira puasanya batal nggak ya? Kalau menurut kamu gimana Yus? Batal nggak Yus? Kalau lupa, waktu puasa lupa terus makan, puasanya batal nggak? Nggak tahu Bu. Batal? Terus jadi nggak berpuasa? Nggak batal ya anak-anak ya. Kalau kalian berpuasa kemudian kalian lupa ya, siang-siang nih ceritanya, waduh haus banget nih ya, tiba-tiba buka kulkas minum, habis itu ingat, sekarang kan sedang berpuasa ya. Wah, nah seperti itu
Apabila dia benar-benar lupa, tidak disengaja, maka puasanya tidak batal dan bisa dilanjutkan kembali puasanya. Jadi kalau sudah terlanjur kayak gitu lupa, jangan dibatalin ya. Nanti malah punya hutang ya. Kalau anak-anak nggak tahu, biasanya nanti aku sudah terlanjur makan tak batalin. Padahal tidak seperti itu caranya. Caranya adalah berhenti makannya ketika lupa dan setelah itu bukan lupa saat siang hari gitu ya, tiba-tiba minum. Nah, apakah puasanya batal atau tidak itu ya? Tidak batal, terus berhenti minumnya dan dilanjutkan berpuasa lagi dan tidak dikenai kewajiban untuk mengganti di hari lain ya. Jadi seperti itu ya Yus ya, tetap berpuasa. Oke, kita lanjutkan. Ya anak-anak, tadi Ibu sudah membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Kesimpulannya yang pertama, bahwa puasa Ramadan itu adalah hukumnya wajib ya, wajib. Kemudian yang kedua, dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 183 ini adalah bahwa orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas, menjalankan rukun dan syaratnya dengan benar, ya maka dia akan memperoleh derajat takwa, yaitu la'allakum tattaqun, akan memperoleh derajat tertinggi, yaitu bertakwa ya. Nah, orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang bertakwa. Itu derajat yang akan diraih oleh orang-orang yang berpuasa dengan benar, ikhlas lillahi ta'ala. Begitu ya Yus ya. Mudah-mudahan kita nanti memperoleh derajat takwa ya, kalau kita nanti berpuasa dengan benar ya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalam berpuasa. Ya, jadi takwa. Nah, takwa itu apa Yus? Ya, takwa ini penting anak-anak. Ya, kita memperoleh derajat takwa, tapi kita tidak tahu apa itu takwa. Nah, takwa itu adalah apa? Takut. Ya, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang takut kepada Allah, sehingga dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Iya, ada pertanyaan lagi nih, mungkin boleh bebas pertanyaan tentang apa saja yang terkait dengan puasa, boleh ya. Apabila ada permasalahan-permasalahan sekitar puasa, boleh silakan Yus. Kalau puasa marah-marah itu batal enggak ya? Nah, ini penting bagi anak-anak, ingat ya, bagus sekali pertanyaan Yustri. Kalau kita sedang berpuasa marah-marah boleh enggak Bu? Jawabannya enggak boleh ya. Itu bisa batal. Bukan membatalkan puasa ya, karena tapi mengurangi pahala berpuasa ya. Jadi kalau kalian misalnya nih tiba-tiba berantem sama temennya, waduh batal puasa aku enggak puasa, enggak seperti itu. Puasa kalian pahalanya berkurang, kalian harus beristighfar kepada Allah, tapi tetap melanjutkan puasanya. Dan harus ingat bahwa marah-marah di dalam ajaran agama Islam itu tidak diperbolehkan. Begitu ya Yus, paham? Makanya saat puasa kita harus bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi ya. Dengan teman tidak boleh berantem, tidak boleh membuli teman ya. Jadi seperti itu, karena nanti akan mengurangi pahala puasa kita. Ya, sudah paham Yus? Sudah Bu. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah? Seperti apa Yus? Contohnya yang diperintahkan oleh Allah? Sholat, puasa, ya kan, mengaji, hormat pada orang tua, kemudian hormat pada guru. Kalau yang dilarang contohnya apa nih? Marah-marah tadi ya. Kemudian dilarang mencuri, dilarang mabuk-mabukan, minum-minuman, dilarang membuli, betul, dilarang membuli teman
ya. Itu yang dilarang oleh Allah. Kalau orang yang bertakwa, dia tidak akan melaksanakan, tidak akan melakukan hal itu. Ya, Bu. Ya, gimana Yus? Sebentar, Bu. Masih ada pertanyaan? Sebentar, Bu. Ya. Ya. Oke, pemirsa, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bu. Ya. Kalau silakan. kita puasa tapi tidak sahur, bagaimana ya, Bu, puasanya? Wah, biasanya ini ya dalam 1 bulan itu mesti ada aja yang kadang-kadang itu kita kesiangan ya Yus ya. Pernah nggak kamu kesiangan nggak sahur Yus? Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, biasanya nih dalam 1 bulan itu kadang 1 atau 2 kali kita itu kesiangan sehingga kita tidak bisa sahur ya. Semisal nih Yus, kalau sudah azan tiba-tiba azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ketika azan berkumandang itu sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum, walaupun kita belum sahur. Jadi tetap tidak boleh dan puasanya masih wajib dilaksanakan ya. Ya Yus, jadi walaupun tidak sahur wajib berpuasa tetap. Dan saat azan itu nggak boleh makan dan boleh minum. Semisal boleh nggak sedikit aja, cuma minum aja, nggak boleh ya. Jadi tetap harus tidak boleh makan, tidak boleh minum apabila azan sudah dikumandangkan. Karena batas waktunya. Kalau misalnya gagal puasa. Gagal puasa. Gagal sahur. Gagal sahur itu maksudnya nggak sahur. Iya. Iya, yang nggak sahur itu tetap kita punya kewajiban untuk berpuasa, walaupun kita nggak sahur, ya. Ya, memang haus, memang lapar, tapi insya Allah kalau kita berdoa kepada Allah, insya Allah kita akan kuat ya. Tergantung nih tekad kita. Ya, kalau sudah dari awal sudah tekadnya, wah males nih aku mau puasa karena nggak sahur, nanti kamu nggak kuat puasanya. Tapi kalau sudah Bismillah, insya Allah kuat. Nah, nanti insya Allah puasanya bisa lanjut sampai maghrib. Gitu ya Yus? Iya, Bu. Ya. Nah, oke pemirsa, sebelum kita lanjut, kita break dulu. Nah, sampailah kita di ujung acara. Sebelumnya, apa yang bisa disimpulkan Ustazah? Ya, jadi anak-anakku yang bisa disimpulkan dari surat Al-Baqarah ayat 183 itu adalah perintah berpuasa di bulan suci Ramadan itu ya adalah wajib bagi kita. Dan apabila kita menjalankannya dengan ikhlas, menjalankan syarat dan rukunnya dengan benar, insya Allah kita akan memperoleh derajat takwa yang merupakan derajat tertinggi bagi kita umat Islam. Mudah-mudahan kita semua saat berpuasa di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan Ramadan berikutnya kita meraih predikat takwa. Dari saya cukup sekian. Ya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, kita akhiri sampai di sini aja dulu ya. Oke pemirsa, waktu jualan yang membatasi kita, semoga bermanfaat dan sampai jumpa, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TK Jogja Official. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya Nur Hasan SPD MPD, Kepala SLB Negeri Pembina Yogyakarta, mengucapkan selamat bulan puasa, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah bagi guru, karyawan, siswa SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi. Sekian, assalamualaikum. SLB